Dan Saat oke, ini kita nggak perlu nunggu sampai let's go. karena kita bakal langsung mulai sesi draft pick-nya. Nggak ada band tentunya untuk saat ini. So, first pick dari tim Inspire bakal langsung ngambil Blitzcrank tentunya untuk Go Go Go, dan bakal dibalas sama Nami dari dan juga Oriana. Oh, ada Oriana ternyata. Ini hero favoritnya seorang Atang Senpai ya, Oriana ini. Salah satu sih, ya. Tapi Ya. sekarang gue lagi demen main Sivana. Dan ternyata tidak ada perubahan yang terlalu signifikan Tidak dari ada. tim Inspire. Masih tetap formula yang sama. Balik lagi seperti yang tadi. Wah, Ini ada pesan tersembunyi dari Iya, Go iya, Go iya, Go. iya, 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 iya. Halo, dia nyapa halo dia pakai love. Ternyata ya, dia waduh. ingin melindungi 200 sekaligus 200 ya. Ada sekaligus Ratu Cindy Gula dan juga Ratu Alodia Ya. secara sekaligus. Oh, kita Dan, lihat dan itu. nanti nggak boleh bias nih, karena mereka satu lane nanti nih. Dan juga yang paling penting, Dai, ada Z No Limit lagi-lagi. Lagi-lagi Z No Formula Limit, kemenangan Atoy. dari tim Inspire ada di tangan Z No Limit dari seorang Jazz No Limit tentunya. Dan kita lihat apakah hari ini Z dari Jazz No Limit bisa lagi-lagi membawa kemenangan untuk tim Inspire. Karena kali ini kesempatan hanya satu kali. Kalau kalah sudah akan tereliminasi. Oke, juga ini ada muncul banyak kali hashtag ini. Kayaknya semuanya ada hashtagnya nih, Toy. Semua tim Filipina juga bahkan mendukungnya di komentar. Ada juga dukung Megan yang ngedukung, kalau dia juga banyak banget. Dan kita lihat saja nih, match ketiga pada hari ini Best of One Series antara tim Inspire melawan tim Phoenix dari Filipina. Yes. Kira-kira Atoy, apakah tim Inspire bisa memenangkan game kali ini? Tentu saja bisa. Selalu ada kesempatan, selalu ada chance. Baik lagi tergantung situasi dan kondisi dari in-game. Dan juga tergantung bagaimana mereka bermain sebagai tim. Dan juga skill individual, makro dan mikro. Tentunya buat kita lihat kalau misalkan kita ngomongin dari permainan kedua tim di hari pertama, tentunya di sini tim Inspire memiliki keunggulan sedikit di atas kertas. Meskipun pada akhirnya nanti juga ada faktor X, yaitu faktor mental. Oh, udah penting banget tuh mental. Ketika memang satu mistake bisa jadi berakibat fatal dan mentalnya bisa jadi turun juga. Itu dia yang harus dihindari oleh kedua tim, dan terutama juga karena kita dukung tim Inspire, semoga tidak terjadi hal seperti itu di tim Inspire. So ya, ini dia Ash dan juga Nami untuk Dragon Laner tentunya dari tim Filipina, dari tim Phoenix ya. Ada juga Oriana di mid. Jarvan akan mengambil jungle tentu, dan juga ada Garen sebagai baron fighter dari tim Phoenix. Yes. Dan di sini Z sudah mulai muncul ke map dihasilkan oleh Z No Limit ya, dan tentunya jungle akan jungle Amumu tetap masih Amumu, yes, Amumu. Dan betul. kali ini Bisa dia juga akan Blitzcrank. di list, jadi untuk clear-nya akan sedikit lebih cepat dibanding Jarvan harusnya, tapi harus mengorbankan sedikit XP tentunya. Dia Dragon Lane tentunya di sini baik Blitzcrank maupun Jinx akan sedikit tertinggal untuk level karena memang dia harus membantu Amumu terlebih dahulu yang dimainin sama Dallon Pros. Dan dan sementara ini itu Just No Limit tentunya udah nyicil memang ya. di sini Just No Limit udah mulai main agresif, meskipun memang dari segi trading awal-awal tentunya Oriana bakal menang tentunya, dan lane-nya bakal nge-push awal-awal, tapi kesempatan untuk Z tentunya untuk make play ada di level 3 ketika dia punya triple S, Shadow Slash dan juga Shuriken. Tentunya untuk make play ditambah dengan Ignite, kalau misalkan dia nemu celah yang tepat, tentunya dia bakal enak banget. Ya, ini dan lanjut aja Just No Limit masih lo farming dan belum ada pergerakan dari kedua jungle masing-masing tim ya. Kayak semua masih pada farm. Amumu juga di situ masih ini nih. di arah Sat, sat, kodok. sat, sat. Waduh, ini Kan? cek damage udah setengah darah, dan sementara pindah Shadow juga, tapi belum ada kill dari mid lane. Sementara di V-Gaming sih berhadapan dengan seorang Garen yang membawa pedang besar sekali ini, dan kayak sama-sama cukup keras di atas. Ini sih memang kalau kita ngomongin Baron Lane gini, Malphite lawan Garen ini mah cuman kayak Harvest Moon aja, cuman farming aja. Harvest Moon ya. Dan memang nggak terlalu worth Oke. juga untuk di game, karena apa? Kalau misalkan Malphite misalkan di camp atau di shutdown awal-awal pun, Iya. itu sebenarnya dia masih punya impact dengan item yang mungkin minimal. Emang kalau misalkan emang dia benar-benar ketinggalan di awal. Iya. Yang penting adalah nanti ketika dia punya impact di mid game, dia punya ultimate, unstoppable force-nya itu yang bakal digunakan untuk membuat sebuah play, gerakan tentunya untuk timnya juga. Ya, dan actually di sana ada coba untuk bubble, tapi bubble masih belum kena siapa-siapa. Dan sini terhadap pergerakan dari sama Jarvan ya. Jarvan tadi udah bergerak ke atas tapi masih belum ada kill, dan ini Dexidias, waduh, hampir Ini udah level sekarang 5, ini bisa di Ini bisa langsung sebenarnya. langsung nih oleh Just No Limit. Kalau misalkan dia dapat reaction dan ingin coba diving, maybe flash death mark mungkin kalau mau menggunakan yang flashy move dari Just No Limit ya. Kalau misalkan kayak gini, kalau mau dive turret biasanya lu bakal shadow dulu ke belakang, terus lu deathmark ke depan, nanti lu combo slash sama shuriken, terus habis itu lu tinggal balik pakai shadow. Balik ke shadow lagi, itu betul. bakal aman dari aggro dari turret. Yap, oke, dan Jarvannya ini hilang ya, udah Jarvannya dapat entah. Warhammer dari seorang Just No Limit serta Serrated Disc, jadi
sebentar lagi jadi item utamanya dari Just No Limit, dan ini dalam proses kayak akan menjalan ke bawah nih, kita lihat nih. Kita Ya, ingin seperti karena ini, dia udah ada ada ulti juga, betul ya. Udah bisa nangis, udah bisa nge-stun 2 orang sekaligus. Oh, kelihatan sedikit. Tapi ada ward yang didapatkan dari semut air dari tim Phoenix. So, Bambi dalam proses ini bakal coba balik lagi ke jungle lagi ya buat dapetin itemnya dia. Ya, sementara itu Just No Limit tentunya tadi dia udah sempat pulang, dia udah sedikit reset dan juga upgrade itemnya. Di sini 2 bot lane dari tim Phoenix sudah sama-sama level 5. Sebenarnya Tidal Wave juga bisa dikeluarkan dan Oh, dapat cara satu Prison kerestan. mungkin bakal di-engage kah? Enggak, Belum ada arrow juga keluar dari Alodia, so masih coba pengen poking aja supaya sedikit tercicil ya. Tapi oke, di sini sebenarnya yang paling krusial adalah bagaimana dia No Limit tentunya dengan setnya membuat play. Dan tentunya deathmark dari sini benar-benar disimpan di saat yang tepat. Tapi kita sudah lihat ada pergerakan juga dari Jarvan yang akan bergerak ke mid. Mungkin mencoba untuk make play ke arah Oriana juga yang bakal coba untuk bantu. That's it, udah kelihatan di sini. Game straight bakal coba untuk langsung shadow lagi di sini. Udah ada deathmark juga yang bakal keluar. Ada Elmas juga. Ultimate dari Talon Bros mengunci 2 orang dan flash harus dikeluarkan oleh Jarvan. Tapi ada fake gaming juga yang akan mendapatkan first blood. Dexidias pun harus mundur ke belakang memeluk turretnya. Tapi tim Indonesia akhirnya membuat sebuah gerakan yang menguntungkan tim mereka di menit 4 ini. Ya, terus sekali dimulai dari Just No Limit yang Bapak membaca peta bahwa dia itu tidak terlalu offside ya. Dia udah menjaga jarak dari sisi samping. Ketika pas Jarvana masuk, Just No Limit masih bisa mengulur waktu untuk menunggu hingga Amumunya datang. Dan bahkan V Gaming yang biasanya ngendok di Baron Lane, dia harus pindah juga dan membantu teman-teman buat mendapatkan first blood ini. Dan ini kayak menjadi first blood yang sangat penting bagi tim Inspire ya, Toh ya. Yes, baik lagi memang kunci playmaking dari Just No Limit akhirnya diaktifkan juga dengan satu gerakan dari Jarvan yang sudah dibaca. Akhirnya juga itu membuat Dylan Pros yang posisinya juga lagi berdekatan untuk langsung respon, mengakukan counter gang, dan akhirnya Jarvannya pun gak bisa make play, gak bisa make impact, dan udah ada langsung rocket trade keluar untuk seorang Ashley. Awal dari sini udah gak punya arrow, exhaust dikeluarkan, Tidal Wave juga masih dari Sidias, masih bisa ngeluarin shockwave, tapi di sini Gula harus kena dua orang, dan akhirnya sini Gula pun menjadi korban, dan satu comment attack dari seorang Oriana berhasil membunuh 2 Dragon Laner para pemain dari tim Indonesia kita. Sangat sekali Sidias ya, dari mid lane dia ke atas, dia tahu bahwa ada opportunity untuk melakukan kill di sana, dan ini Just No Limit di mid lane harus bisa mengacukan turretnya dan harus turretnya dan deathmark langsung dikeluarkan, masih ada slash shadow, Cataclysm keluar, masih bisa kabur tapi belum ada damage. Oh my god, Just No Limit, look at the mouse, what was that? Walaupun di sini harus mati di tangan Dexidias, tapi at least dia bisa dapetin turret dan juga membunuh 1. Dan di sini juga bakal kita lihat lagi ada play juga yang keluar dari Dylan Pros mencoba untuk zoning out, tapi kita lihat juga masih bisa kiting di sini 3 orang dan masih bisa dibunuh sama seorang Nami. Di sini Sing Diglo juga bakal join fight. Dexidias sudah low banget mananya, dan akhirnya para pemain dari tim Filipina pun disengage. Mereka yakin mereka nggak bakal bisa lanjutin itu. So iya. Tapi perlawanan yang sangat parah dari Filipina. Perlawanan sangat sengit sekali ini, bahkan Megana sudah mulai mengajarkan V Gaming tinggal setengah darah lagi tapi masih bisa bertahan harusnya. Dan di sini tim Inspire tidak boleh lengah. Ya, ayo terus dukung tim Inspire, hashtag Indopride, hashtag Marindo bersatu, supaya tim Indonesia bisa memenangkan game ini dan melaju ke babak semifinal di Pentagon Showdown Asia kali ini. Dan Just No Limit sudah menghasilkan turret ya, dan mungkin di sini artinya dia udah dapat first item dan tinggal item menuju item kedua ya di sini. Yes, benar sekali. Dan kita udah lihat juga udah menit 6, tapi memang belum ada major objektif epic monster yang diambil oleh kedua tim. Karena dua-duanya masih nganggur ya kan untuk sekarang, dan harusnya di sini udah mulai ada pergerakan juga dari Dylan Pros untuk langsung melakukan start, dan juga dari Just No Limit langsung ngamanin Scuttler ya. Bakal coba untuk restart. Di sini belum ada kelihatan karena kita lihat juga Jarvannya lagi ada di atas flag and rack menuju arah V Gaming. Dan di sini juga ada Dexidias juga sudah melihat upaya Dragon dari para pemain dari tim Inspire. Arrow juga bakal ditahan sama Gogogoy. Just No Limit langsung dengan Shadow-nya dan juga langsung coba untuk kejar, mungkin nggak apa-apa. Yang penting Dragon-nya sudah dapat Dragon, Mountain Dragon dapat. Dan kayaknya geng di top lane juga di Baron lane juga nggak berhasil. So ini bakal menjadi kesuksesan untuk tim Inspire menurut gua. Ya, betul sekali. Minimal dapat at least dapat buff yang cukup penting ya. Karena Dragon ini buffnya permanen, dan dimana kayak siapapun yang dapat Dragon di awal early game itu mendapat keuntungan yang sangat besar sekali atau sampai ya. Dan kita lihat lagi, balik lagi kepada Dragon Lane, yaitu Alodian dan juga Ashley masih sangat disiplin, masih melakukan farming di lane masing-masing. Sedangkan Cindy Gula dan juga Gogogoy belum terlihat, tapi sepertinya masih tetap farming ya, tetap farming mereka di Dragon Lane juga. Dan ini di hutan itu ada pergerakan dari Amumu dan juga ada dari Jarvan, but ya setelah Force masih bisa untuk kabur dari kejaran seorang Jarvan.
dari tim Phoenix. Yes. Dan so far memang di sini memang tim Inspire memang harus mendapatkan objektif kedua mereka setelah Dragon, yaitu di sini ada Rift Herald juga. Tapi belum ada pergerakan juga dari VE Gaming, belum terlihat di minimap, mungkin kehalang juga. Oh, ada Garen juga. Oke, di sini udah kelihatan, udah mulai bergerak. Ada Jarvan juga, ada Orianna juga. Mereka bisa combo sebenarnya Flag and Drake, Cataclysm dan juga Shockwave, tapi memang butuh perencanaan yang matang. Dan juga di sini tim Indonesia akhirnya bisa mensecure tanpa harus terganggu sama tim Phoenix sama sekali. Ya, karena cukup cepat sekali tadi damage dari Amumu tuh sebagai seorang jungler sudah bisa untuk melakukan referral, bahkan dibantu oleh VGame yang menggunakan Malphite. Itu damage-nya sudah sangat cukup untuk melakukan takedown referral dengan sangat cepat kali ini. Dan kita lihat Dalan Pros mencoba untuk maybe melakukan ganking, tapi tentunya sini sepertinya Garennya sudah melihat ada sesuatu yang salah. Dan di bawah ada pergerakan di Jungle Limit menuju ke depan ke arah seorang Jarvan yang mencoba untuk kembali dengan flash 2 kali, dan Jungle Limit masih mengejar di bawah sana, di atas. Ada sekarang Gogoy cukup kritis dan ada stun dari seorang Alodia, berhasil untuk mengill satu orang. Gogoy di sana dengan Cindy Gula dikejar oleh Alodia. Duel between the Queen dan Alodia, berhasil membunuh seorang Cindy Gula kah dia? Yes, dan he got it. Alodia one more hit terhadap turret dan masih bisa selamat di situ. Ashley dengan support yang sangat baik sekali di Dragon Lane. Duel kali ini dimenangkan oleh Queen Alodia, dan Cindy Gula dan Gogoy harus lebih berhati-hati kembali ya, Toy. Wow, gila sih, ini memang bot laner dari tim Filipina udah mulai bisa mengungguli bot laner dari tim Indonesia tentunya. Dan Megan yang kritis. Cukup low di sini, dan udah ada pergerakan juga dari Orianna, so harusnya VE Gaming di sini bakal respect, pulang aja dia cari item tentunya dan juga reset. Ya, dan indeks Dias bawah terlihat sini VE Gaming masih belum terlihat, masih blind sekali, masih gelap. Petanya ini dari dia sudah mulai ketemu dan boleh cicil oleh dengan menggunakan bola waktunya dari seorang Orianna. VE Gaming terlalu tebal sepertinya, dan kita lihat di sini seorang Jarvan dengan Cataclysmnya sudah siap, harusnya ready Cataclysmnya dari seorang Jarvan. Gak worth banget sebenarnya ngegeng seorang Malphite. Yang pertama dia tebal banget, yang kedua juga kalau ngekill dia masih bisa counter, dan akhirnya bisa jadi marah bahaya, bisa di counter sama tim Inspire. Dan memang harusnya fokus ke arah backliner yang lagi benar-benar off position atau offside. Kita lihat di sini juga ada pergerakan dari seorang Z No Limit tentunya, dan Alodia Asli di sini bakal coba untuk nahan push juga yang tadi dilakukan sama bot laner. Ada blue buff juga yang bakal diambil, tapi kita lihat juga Megan Young juga yang bakal diincar, and that's it. Oh my wow, Shinderu untuk Garen. Dan juga langsung ada Rift Herald yang dikeluarin, ini bakal menjadi easy turret untuk tim Inspire. Yes, ini Just No Limit sudah mulai melakukan mobilitasnya ya, dan kita lihat di sini Just No Limit tadi melakukan ganking terhadap Megan yang sangat bagus sekali, dan damage-nya itu sangat sakit. Dan kita lihat di sini sudah mulai radar-radar Alodia sedang berada di jungle ditemani oleh seorang Jarvan. Apakah bakal di-engage oleh Just No Limit kali ini? Lihat damage-nya tuh udah bisa nge-clear minion dengan sangat cepat. Dan kali ini dia ngambil enchantment teleport, yang artinya dia bisa melakukan push di side lane kalau dibutuhkan. Dan juga kalau misalkan tiba-tiba ada team fight yang terjadi di sisi map yang lain, dia tinggal join fight dengan teleportnya itu. Ataupun sebaliknya, kalau misalkan memang dibutuhkan, ada lane yang lagi nge-push, ada banyak banget big wave minion di satu lane. Kalau misalkan habis team fight, tiba-tiba lane-nya itu lagi ada di turret, dia tinggal tele juga ke sana. Ya, tergantung ada ward atau enggak gitu kan. Setuju sekali Ato ya. Dan di sini Just No Limit mencoba untuk menggeng seorang Garen, tapi kayak harusnya aman ya, karena tidak ada teman di dekatnya Garen ya. Lihat, pada di Dragon di sini bakal mau dikontes kayaknya pada kedua tim. Udah ada Cloudrick juga yang masih di start, tapi kayaknya masih pada coba untuk nge-bait terlebih dahulu. Cindy Gula coba untuk zoning out, Gogoy dan juga Yon Post masih nyicil. Udah ada Game Straight juga yang sudah siap-siap, udah VE Gaming juga yang bakal melakukan zoning out. Mungkin gak bakal bisa dikontes sama tim Phoenix. Masih ada Tidal Wave, masih bisa di-secure. Mungkin bakal fight lagi. Dalam pros ada Arrow juga keluar, kena satu orang doang. Blitzcrank yang bakal nahan damage, jadi cukup aman. Ada Cataclysm keluar, bakal langsung ditabrak lagi. Itu dia, masih ada Shockwave juga keluar. Sini Gula, masih ada flash, masih ada heal, masih free hit, masih ada stasis, tapi masih bisa dihajar. Ada Z No Limit lagi-lagi. Deadmark, oh my wow, Shinderu in a double kill for Just No Limit. Mungkin itu triple kill for Z No Limit. Adalah kekuatan dari Enchant Teleportation ya didapatkan oleh Z. Dia tahu bahwa teman-temannya sudah sangat kritis, dan dia langsung teleport dan langsung ngesapu bersih sebagai cleaning service untuk tim Inspire, dan dapat 4 terbunuh dari tim Phoenix ya Toy. Wah, parah sih ini. Sasuga dari seorang Z No Limit ya, benar-benar bisa menjadi meninggalkan signature hero di Pentagon Showdown Southeast Asia ini, bahwa Z yang dilakukan oleh Just No Limit ini benar-benar memberikan memori tersendiri
di Yes. turnamen kali ini. Tadi dapat triple kill dan kita masih belum melihat pentakill di turnamen ini. Apakah Z No Limit bisa mendapatkan pentakill di game kali ini melawan tim Phoenix dari Filipina? Wow. Dan Baron sudah terlihat. Sudah terlihat Baron di Summoner Shift kali ini. Kita lihat apakah akan diambil tim Inspire, tapi sepertinya masih belum siap karena tim Phoenix masih memiliki 5 champion lengkap, masih hidup semua. Dan kini Alodia sudah cukup sakit damage-nya, sudah memiliki critical yang cukup bentar. Dia ada saja, tapi udah mulai 3. Iya. Udah harusnya Udah mulai menuju sampai 3 tapi di kita bawah. lihat juga masih dicicil. Unstoppable. Dan juga arrow-nya miss, masih bisa miss lagi, masih ada Jarvan juga. Bakal flag and wreck menuju arah Z No Limit. Tapi harusnya tetap aman karena dia masih punya shadow tentunya Dan untuk juga punya kabur. Grand Angel. Dan masih ada Guardian Masih ada Angel. GA. So, masih cukup aman. Apalagi di sini kita lihat VG Gaming sedang melakukan push tentunya dengan seorang Malphite. Mau by one lawan Alodia. Kayaknya nggak bakal bisa, bro. Nggak bakal bisa. Ini Malphite keras sekali, apalagi dia dari batu terbuatnya ya. So, Udah hancur. dan hancur tuh lihat ya dari seorang VG Man. Ini adalah makro knowledge dari tim Indonesia. Dia tahu bahwa tidak ada yang nge-defend mid dan langsung dihajar saja turretnya oleh seorang Malphite. Artinya di sini kontrol. Just No Limit adalah bahaya kali ini. Jangan coba menuju Dua lawan depan. satu. Dan lawan satu kali ini Just bisa dia Satu lagi. asli. One more hit dari Just No Limit yang harus tumbang sepertinya oleh Alodia di dalam turret dari tim Phoenix. So it's 1 against 1 dan Grand Angelnya tuh harus tumbang juga. Tapi di sisi lain kita lihat tim Inspire, mereka nge-push turret dari Dragonlance milik tim Phoenix atau SMP, tapi bisa di-clear oleh volley shot dari seorang Alodia. Yes, pada akhirnya di sini yang dilakukan oleh tim Inspire adalah making space yang dilakukan oleh seorang Just No Limit ya di arah Baron Lane. Memang harus membuat dia mati karena tapi ada 3 orang juga yang membuat para pemain dari tim Inspire yang lain tinggal nge-push turret aja dan akhirnya itu mendapatkan 1 di arah Dragon Lane. Ya oke, dan di sini bentar. Oh ini kalau ternyata di sini kill count-nya itu sudah unggul tim Inspire atau dengan 9 melawan 7. Artinya di sini harusnya keunggulan gold juga mungkin diungguli oleh tim Inspire. Berarti tinggal di sini objektifnya adalah tinggal Baron dia menjadi objektif dari tim Indonesia atau bahkan mereka bisa langsung push ke inhibitor yang ada di atas, tengah dan juga bahkan bawah tuh tinggal sedikit lagi turret luarnya ya. Ya. So, pergerakan ini ke bawah ini lihat ada Gogogoy yang sudah siap men-cover, mengawal dari Princess Cindy pula di sini di bawah. Dan ini masih belum turret Gogoy, hati-hati sekali, harus hati-hati dan Amumu pergerakan menuju ke atas juga di sini. Mungkin untuk membantu teman-teman. Tapi di sini lihat V Gaming dan juga Z No Limit push tengah dan juga push Baron Lane dari tim Phoenix. Mereka harus pulang. Kalau tidak mereka pulang ini bisa jebol inhibitor turretnya dan teman-teman. Terus sekali Alodia dan juga Dixie Diaz sudah pulang ke base-nya untuk mendefense di sana. And that's it, itu yang dilakukan sama tim Inspire. Mereka nggak perlu ngefokus ke satu lane aja karena sekarang mereka lagi megang mapnya. Kita lihat dari segi vision juga. Kita lihat bagaimana tim Inspire meletakkan wardnya sampai agresif banget di antara turret Dragon Lane dan juga turret mid. Dan itu yang membuat pergerakan para pemain yang akan menuju ke arah Dragon itu kelihatan semua. Dan kita lihat juga udah ada 4 orang yang bergerak menuju ke arah Baron Lane. Sementara itu kita juga lihat ada Just No Limit juga yang bergerak ke arah Dragon. Mid turretnya ini digabungin oleh minion sangat free sekali. Ini bahkan satu hit lagi oleh V Gaming ini bisa dapat turret tengahnya. Dan selagi mereka sibuk dengan V Gaming, tim Indonesia Inspire mencoba untuk take down Baron dengan sangat cepat dari sini. 2 versus 1 tapi V Gaming masih bisa selamat. Bahkan Cataclysm pun di-commit oleh seorang tim Phoenix dan Z No Limit minimal di bawah berhasil mengekill seorang Oriana sendirian dari V Gaming. Tebal sekali kamu. Oh my god, Malphite dan Balon Laser dislide oleh tim Indonesia. One more objektif tinggal. Mid inhibitor turret yang menjadi sasaran empuk sangat terbuka sekali bagi tim Indonesia. Indonesia bisa di game kali ini bisa mengalahkan tim Phoenix. Just No Limit sampai langkah. Oh my god. Era detik Just No Limit. Misalkan dia kabur. Shadow yang ke belakang. Genius sekali dari Just No Limit. Next level play. Masih bisa Just No Limit tentunya. Makna pada seorang Alodia. Dia menggunakan flash ke belakang dan yes masih bisa selamat. Oh, itu dia ulti langsung di combo. Killers of the Set Mami dari seorang Dalan Pros juga bakal dihajar di sini. Just Limit masih punya gaya tentunya. Dalan Pros memaksa Jarvan untuk mengeluarkan flash. Masih punya Benesto sedikit lagi. Tapi itu dia. Pada akhirnya pergerakan play yang dilakukan oleh tim Phoenix gagal dan akhirnya Just No Limit masih hidup dan juga di sini masih punya Guardian Angel. Kita lihat juga di arah Baron Lane. Karena di sini udah ada Baron buff juga yang diambil. Tentunya akan sangat mudah bagi Cindy Gulan dan juga Gogogoy untuk melakukan push. And that's it. Cukup push aja crit space lagi-lagi. 3 orang dari para pemain tim Inspire untuk making space. Kita lihat juga ada Z No Limit lagi-lagi melakukan pressure di arah Dragon Lane. Ditambah Dalan Pro sendirian yang ngambil Infinite Dragon temannya oleh V Gaming dan ini udah
kontrol map yang sangat baik oleh tim Inspire. Semua objektif dia ambil, dibabat langsung dihajar habis oleh tim Inspire. Dan ini dia tinggal menunggu detik kemenangan saja bagi tim Inspire, asalkan mereka bisa memenangkan tim fight sekali lagi atau tidak terculik sama sekali oleh tim Phoenix ya. Dan ini terlihat turret tinggal pilih yang mana toy, atas, tengah, atau bawah, semua tinggal 2-3 hit saja oleh tim Inspire. Dan tim Phoenix harus bermain defensif, harus berhati-hati agar tidak kecolongan inhibitor satupun. Wow. Mid. Yes, Sana ada sudah Vayne, ada bergerakan. seorang Gaming sudah menghancurkan turret inhibitor di tengah di sini kali ini. So Tidal Wave masih bisa menunggu dari seorang Ashley. Dan tim Inspire bermain sangat hati-hati sekali. Dia nggak mau terlalu komit, terlalu caut, tidak mau ofensif ya, tidak mau offside. Dan dengan hati-hati. Pros masih punya ulti, dia full banget, bakal langsung masuk jelek, endek keluar. Kalau sadar set Nami, langsung di combo. It's a combo from Team Inspire. Dan langsung meratakan 3 orang, sisa 2 aja. Nexus sudah terbuka dan langsung dihajar sama Just No Limit di depan. Nexus pun dihajar dan akhirnya sisa 400 lagi. That's it, that's the game. Team Inspire luar biasa sekali. Cindy Gula, sang ratu kita yang keluar sebagai pemenang between the Battle of the Queen. Amazing. Battle of the Queen Indonesia bisa, Indo Pride, WR Indo bersatu. Ini membuktikan ya, lagi-lagi ya. Ya, Goy, oke. Siap. Oke, Goy, siap Goy. Oke, siap. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa kalau kita bandingin antara mikro dan makro, tetap objektif menjadi prioritas nomor pertama. Dan Betul. itulah yang membuat tim Inspire komit untuk fokus ke objektif. Mereka cari space